PBB baru-baru ini melaporkan bahwa populasi dunia saat ini telah mencapai 8 miliar orang pada 15 November 2022 lalu. Jumlah ini melonjak drastis sebanyak 1 miliar hanya dalam waktu 12 tahun. Sedangkan menurut World Population Prospect 2022, India diprediksi akan melampaui Cina sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2023. Ini bukan tanpa sebab. Saat ini, India dan Cina saja masing-masing menampung sekitar 1,41 miliar orang dan 1,42 miliar jiwa. Sedangkan Amerika Serikat akan menjadi negara terpadat ketiga di dunia. Populasi global telah meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 1950. Ketika angka kematian menurun dan angka kelahiran meningkat, itu disebabkan karena adanya sanitasi yang lebih baik, akses ke air minum bersih, pengembangan vaksin dan antibiotik, serta asupan nutrisi yang lebih baik. Seperti dikutip di situs resmi PBB, dalam beberapa dekade terakhir di banyak negara mengalami penurunan angka kelahiran secara signifikan, yang mana populasi dari 61 negara diperkirakan menurun 1% antara tahun 2022 hingga 2050 karena tingkat kesuburan yang rendah. Menurut penelitian ilmuwan, seharusnya populasi dunia diprediksi tumbuh sekitar 8,5 miliar pada tahun 2030 dan naik menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Dan puncak populasi diperkirakan terjadi sekitar tahun 2080-an, yaitu menjadi sekitar 10,4 miliar orang. Meskipun jumlah populasi lebih besar dari sebelumnya, populasi dunia sekarang tumbuh pada tingkat paling lambat sejak 1950 karena beberapa keluarga sudah merencanakan untuk memiliki sedikit anak. PBB mengungkapkan hanya 8 negara yang akan menampung setengah dari pertumbuhan populasi dunia pada tahun 2050, di mana negara berpenghasilan menengah menyumbang paling banyak dalam pertumbuhan jumlah penduduk. Negara-negara ini terpusat di wilayah Afrika dan Asia Selatan, yaitu Kongo, Mesir, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filipina, dan Tanzania. Thomas Malthus, seorang filsuf abad ke-18 menyebutkan, kekuatan populasi manusia sangat jauh di atas kekuatan bumi untuk memproduksi penghidupan bagi manusia, sehingga kematian prematur dalam satu bentuk atau bentuk lain terus membayangi umat manusia. Dalam teorinya, Malthus menuliskan masa depan yang suram dari manusia, di mana manusia punya dorongan yang tidak bisa diredam untuk bereproduksi, yang pada akhirnya akan membuat bumi ini mengalami overpopulasi dan memakan seluruh sumber daya yang ada. Dan akhirnya umat manusia akan mati karena kelaparan massal. Mengutip dari Science.o, dari 65 studi tentang estimasi populasi manusia, bumi bisa menampung manusia paling banyak sekitar 9-10 miliar orang. Namun, satu studi mengatakan bumi bisa menampung orang sampai 1 triliun jiwa. Hanya saja, bila bicara mengenai daya tampung bumi, tentu tidak hanya mengenai seberapa banyak, tetapi juga seberapa layak kehidupannya. Di samping terbatasnya ketersediaan air bersih, saat ini memang muncul kekhawatiran atas jumlah makanan yang bisa diproduksi bumi. Dan ini sudah diprediksi oleh Thomas Malthus lebih dari 200 tahun lalu. Bahkan jika terjadi efisiensi semaksimal mungkin, di mana seluruh pangan yang ditanam diberikan khusus pada manusia, tidak lagi pada hewan ternak, masih tetap ada batasan seputar seberapa jauh kuantitas pangan yang tersedia mampu bertahan. Menurut Joel Cohen, population biologis asal Columbia University, tidak ada yang tahu kapan atau sampai titik mana jumlah populasi maksimal akan dicapai karena ada faktor lingkungan yang membatasi kapasitas tampung bumi, seperti siklus nitrogen, ketersediaan fosfor,
dan konsentrasi karbon di atmosfer. Jadi kira-kira bagaimana cara mengatasi agar bumi tidak kelebihan populasi? Menurut Joel Cohen, disebutkan ada 3 cara, yakni meningkatkan teknologi, memperlambat pertumbuhan penduduk, dan mengubah budaya global. Tentu butuh waktu untuk membiasakan 3 hal tersebut. Tidak hanya untuk bumi, tapi juga semua orang di dalamnya. Terlebih pada negara maju yang tidak hanya konsumen sumber daya alam tertinggi, tetapi juga sebagai penghasil limbah terbesar. Dalam suatu negara, termasuk Indonesia, tak bisa terlepas dari yang namanya penduduk yang sudah menetap di suatu wilayah yang ada pada suatu negara. Jika berbicara tentang penduduk, akan selalu berkaitan dengan jumlah penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan sebagainya. Nah, keterkaitan hal-hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah atau pada suatu negara. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk akan selalu melekat pada suatu negara atau wilayah yang sudah ditempati. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa dalam pertumbuhan penduduk yang ada pada suatu wilayah pasti berbeda-beda, sehingga memunculkan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur. Terlebih lagi ketika pertumbuhan penduduk terus terjadi, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya masalah-masalah kependudukan. Lantas, apa saja dampak dari kenaikan jumlah populasi penduduk ini ya? Angka kemiskinan yang terus meningkat menandakan bahwa kesejahteraan penduduk semakin berkurang, sehingga angka mempengaruhi sumber daya manusia di wilayah tertentu. Maka dari itu, semakin kecil angka kemiskinan, maka semakin banyak penduduk yang hidup mendekati sejahtera. Jika hal ini dapat terjadi, maka perekonomian bisa mengalami peningkatan, sehingga bisa bermanfaat untuk negara atau untuk penduduk itu sendiri. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat bisa mengakibatkan kualitas air bersih menjadi buruk. Bahkan bukan hanya kualitasnya saja, tetapi ketersediaan air bersih juga semakin berkurang. Nah, air bersih yang berkurang bukan hanya disebabkan karena penggunaannya yang berlebihan, tetapi bisa juga disebabkan karena air bersih sudah mulai tercemar oleh berbagai macam limbah atau sampah yang dibuang sembarangan. Lebih parahnya lagi, kekurangan air bersih dan air yang tercemar bisa menyebabkan masyarakat mudah terkena penyakit. Apabila kesehatan penduduk semakin berkurang, itu artinya lingkungan yang mereka tempati sudah kotor dan akhirnya kualitas air pun menjadi tercemar. Kesehatan yang semakin berkurang bisa juga mengakibatkan masyarakat rentan terkena penyakit. Terlebih lagi bagi beberapa wilayah yang kondisi pangannya tidak baik, akhirnya menyebabkan kesehatan anak-anak terganggu, terutama terkena gizi buruk. Nah, kekurangan gizi ini bisa disebabkan karena ketersediaan makanan yang bergizi semakin berkurang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertumbuhan penduduk bisa mengakibatkan kemiskinan, yang mana kemiskinan ini bisa disebabkan karena adanya pengangguran semakin banyak. Nah, pengangguran tersebut terjadi karena banyaknya manusia yang mencari pekerjaan, tetapi lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan angka pelamar kerja, sehingga muncullah angka pengangguran. Apabila suatu penduduk sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan menganggur, maka akan berdampak pada kehidupan yang sulit untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak. Jadi, pertumbuhan penduduk yang terus-menerus mengalami peningkatan akan memberikan dampak buruk untuk penduduk itu sendiri, mulai dari kerusakan lingkungan, lahan yang semakin berkurang, hingga angka pengangguran yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi diri kita
menyadari bahwa pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dengan sebaik mungkin. Dengan menjaga pertumbuhan penduduk, maka instansi kependudukan akan mudah untuk mengendalikannya. Seperti kata Mahatma Gandhi, bumi cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak untuk keserakahannya. Cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!